tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak yang lain. Makanya itu sangat Pak Menteri. Kalau mau tunjangan harus ada sertifikasi Pak. Bisa. Ada juga saya tahu yang bisa beli itu sertifikasi. Mungkin ada yang palsu lagi. Palsu. Ya kalau itu sih ijazah aja palsu ya, apalagi sertifikasi. Ijazah palsu ya Pak? Ya ada yang teman saya Pak Menteri Hakim MK dituduh ijazah palsu. Iya, sahabat baik saya Pak Arsul Sani. Tapi hebatnya dia tampil di depan tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak yang lain. Mic-nya mati ini nanti kayaknya. Di negara-negara yang demokrasinya matures, maju, apa yang kita lakukan ini kampungan, bodoh, kurang kerjaan. Masa hanya untuk menunjukkan sebuah dokumen yang sudah digunakan dalam fora publik, tiba-tiba kita bolak-balik kayak orang bodoh semua. Muter-muter ke sana kemari, berdebat ke sana kemari. Padahal tinggal tunjukkan saja. Hakim Arsul Sani sudah mencontohkan ketika dituding ijazahnya palsu, dia tunjukkan semuanya, press conference, berani dia menghadapi. Sudahlah kaman, kalau Anda ya tidak berani menunjukkan ke publik dengan dalih macam-macam, pasti there must be something wrong kan? Itu sama saja dengan seorang suami ditanya sama istrinya, kemana ribut dia. Padahal pertanyaannya sederhana, tapi muter-muter ke sana kemari. Ditanya ijazah, kamu nggak percaya kalau ijazah saya asli dan lain sebagainya. Tapi soal ijazahnya, jangan soal pidana. Nanti ujung-ujungnya penjara, nggak menyelesaikan masalah. Orang ini mau tahu ini ijazahnya bener apa enggak. Maka di aja di mana itu? Yang di Surabaya atau yang di Solo? Dia di aja. Kalau polisi, dia kan bukan pengadilan. Gitu. Tapi kalau saya mau menganjurkan, sebaiknya diakhiri aja ini. Karena kan udah jelas Pak Jokowi itu kuliah di Gajah Mada, tamat. Cuman ada masalah di administrasi. Mungkin salah ngetiknya, mungkin salah apa. Ya. Jadi selama saya memimpin MK 5 tahun, saya memimpin di KPP 5 tahun, di antara kasus paling banyak itu ada kaitan dengan ijazah palsu. Karena ijazah palsu itu paling gampang ya dijadikan alasan untuk menjatuhkan lawan politik. Karena sistem administrasi negara kita ini masih terbelakang. Jadi peradaban administrasi kita itu masih belum maju. Maka kalau dicari-cari, dikorek-korek, ketemu. Termasuk ijazah saya, namanya beda dengan waktu SD. Gitu. Nah, itu bisa dipersoalkan orang. Jadi kalau yang paling banyak itu pilkada. Jadi untuk menjatuhkan lawan politik, cari ijazahnya. Ijazah SD-nya, ijazah SMP-nya gitu. Dan itu banyak sekali, 10% kasus ada kaitan dengan ijazah. Ya tidak mesti itu terbukti atau tidak terbukti, tapi maksudnya ijazah itu dijadikan alasan untuk menyerang. Nah kira-kira ini juga begitu bagi pembenci Jokowi. Ya ini gampang sekali dicari, gitu loh. Dan kalau diputus oleh Bareskrim, lah ya nggak akan menyelesaikan masalah. Tetap orang tidak percaya. Maka yang paling bagus itu di pengadilan. Tapi pengadilan tentang ijazah, bukan pengadilan pidana, bukan penghinaan, bukan ini, bukan itu. Supaya ada proses jawab jinawab, bukti pembuktian, kontrabukti mengenai ijazah. Nah, sebagusnya pengadilan tata usaha negara yang objek perkaranya itu administrasi.
Tapi pengadilan tun sudah kadaluarsa, ya kan? Nah, jadi masih harus dicari. Nah, mana? Yaitu perkara apa? Seperti yang di Solo itu PMH, perdata. Jadi bukan pidana. Ya. Pidana itu belakangan. Kalau sudah terbukti ini benar atau terbukti ini salah, nah baru pidana kalau diperlukan. Tapi sebelumnya tidak perlu. Ya, ini hanya melampiaskan kegundahan orang yang didorong oleh semangat permusuhan kepada Jokowi itu. Itu namanya kalau dalam bahasa Latin ad hominem, semangat permusuhan. Itu yang menuntun logika orang mencari-cari kesalahan dan ketemu. Kalau dicari ketemu gitu. Kamu aja kalau cari-cari kesalahannya ada. Artinya Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, pecah ya di gedung DPR. Ini terkait dengan sindiran Beni, teman-teman. Beni ini adalah seorang politikus Demokrat ya, politikus senior Demokrat yang menyindir Pak Jokowi ya tentang ijazahnya. Jadi kronologinya ini sedang ada rapat ya. Kemudian kita tahu bahwa Pak Arsul Sani ya, kemarin itu melakukan konferensi pers terkait dengan tuduhan ijazah palsu kepada dirinya. Kemudian Arsul Sani ini teman-teman memberikan dan menunjukkan ijazah aslinya dan foto hingga dokumen-dokumen penting lainnya teman-teman kepada awak media. Nah, inilah yang dipuji oleh Pak Beni, politikus Demokrat ini ya. Ia menyinggung hal itu bahwa Pak Beni berani menunjukkan ijazahnya, kata Pak Beni. Kemudian ia menyindir lagi ya, itu berbeda dengan yang lain. Nah, yang lain ini teman-teman yang membuat para termul itu kepanasan ya. Mereka menganggap ini sindiran untuk Jokowi. Loh. Kalau misalnya ini sindiran untuk Jokowi, berarti ijazahnya apa? Asli atau palsu ya kan? Ini menjadi perbincangan hangat di media sosial teman-teman. Kalau kita melihat ya bagaimana sindiran yang ataupun pancingan haus yang diberikan Demokrat ini, malah terpancing ya kan? Dan ini membuat kita terheran-heran. Apakah kualitas seorang pejabat itu sangat sensitif ketika diminta untuk menunjukkan ijazahnya. Ya kan ini kan lucu teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan Pak Arsul Sani ini ya sangat luar biasa. Bagaimana ia dengan gagah berani menunjukkan ijazah aslinya hingga dokumen-dokumen penting lainnya bahwa ia memiliki ijazah yang asli teman-teman. Ini kan luar biasa. Kalau kita lihat bagaimana Profesor Jimli juga ini menyorot tentang ijazah Pak Jokowi juga ya, bahkan hingga Mahfud MD teman-teman. Dan ini luar biasa. Ini sudah masuk ke kalangan profesor, kalangan doktor dan sebagainya ya. Dan ini melibatkan banyak orang ya dan merepotkan banyak orang ya. Saya yakin bahwa Pak Jokowi semakin terdesak ya dalam hal ini, semakin gerah, semakin panas, semakin tersinggung teman-teman. Itulah, tidak ada api, tidak ada asap kalau tidak ada api. Itulah sebuah pepatah yang menunjukkan sebuah hal yang tidak bisa kita sembunyi teman-teman. Maka orang mengatakan bau busuk tidak akan bisa disembunyikan ya. Dan itulah sebuah pepatah. Bagaimana menurut kalian?